A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sri, Kak Karyandi, alhamdulillah sudah mendingan ya, walaupun masih agak gimana gitu. Tidak boleh bilang yang aneh-aneh, karena kata-kata adalah doa. Alhamdulillah selalu sehat, ya, selalu sehat. Demikian juga teman-teman yang mungkin kondisinya kurang sesuai harapan, ya. Jangan pernah katakan, saya sedang sakit, gitu ya. Saya alhamdulillah selalu sehat, gitu ya. Selalu sehat. Terima kasih teman-teman. Jazakallah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran atas segala doanya. Alhamdulillah sudah mendingan, sehingga bisa kembali live. Kita libur 2 kali ya kemarin ya. Kapan tuh? Malam sama paginya. Nah sekarang insya Allah kita lanjutkan ya terapi Al-Quran kita. Insya Allah nanti jam 9 ya teman-teman ya. Sekitar jam 9 kita terapi Al-Quran. Ada yang mau ruqyah dosis tinggi? Ada yang kira-kira berkenan untuk terapi ruqyah dosis tinggi? Yang barangkali selama ini mungkin belum sampai muntah ya, belum sampai muntah, hanya sekedar mual. Coba kita nanti bantu dengan dosis yang agak tinggi ya. Pelan-pelan semakin hari teman-teman ya, kita coba naikkan dosisnya. Oke, nanti konsentrasi. Silakan ambil air wudhu ya. Kemungkinan malam ini lebih cepat ya. Mungkin jam 9 kurang 15 deh. Jam 9 kurang 15. Mudah-mudahan lancar sinyalnya ya. Yang kurang lancar, yang putus-putus silakan bergeser. Oke, saya cuma mual. Siap. Mudah-mudahan nanti keluhannya bisa keluar semua. Kemudian mudah-mudahan kalau misalnya ada gangguan sihir dan lain sebagainya bisa tuntas ya. Baik teman-teman semuanya. Ada yang di sini pernah melihat penampakan, teman-teman? Ada yang pernah melihat penampakan secara nyata, bukan dalam mimpi? Ada nggak kira-kira? Lihat apa gitu, misalkan pocong atau genderuwo gitu ya. Kalau di Jawa namanya genderuwo. Kalau di luar nggak tahu. Ya, belum pernah, alhamdulillah. Yang belum pernah, bersyukur ya. Jangan bercita-cita pengen lihat. Kak Sumarlan, lihat apa nih kira-kira? Termasuk setengah sadar. Kalau halangan boleh ya. Halangan boleh. Katanya nggak live. Yang nggak live kemarin. Sekarang alhamdulillah udah baikan saya. Hari ini dan besok insya Allah live terus. Yuk, yang pernah lihat penampakan silahkan komentar. Mungkin pocong, mungkin makhluk kecil yang kita namakan tuyul gitu ya. Atau mungkin babi ngepet begitu. Dengar suara. Nah, termasuk jangan cerita yang serem. Ini nggak serem. Jadi saya jelaskan nanti ya, biar teman-teman nggak takut. Cek lagi siapa di sini yang pernah lihat penampakan dan takut. Siapa termasuk yang belum pernah lihat tapi takut. Awalnya berbunyi lontong. Kok berbunyi lontong? Ternyata pocong. Oh, lonceng. Ada yang pernah lihat? Pertanyaannya gini ya teman-teman. Makhluk-makhluk halus di Indonesia ya, kan banyak ya kan? Ada kuyang, ada palasik. Palasik itu dari Sumatera ya, kalau tidak salah ya. Palasik yang kemudian kepalanya putus gitu. Ini ada yang takut nggak bahas yang serem-serem? Ada yang takut nggak bahas yang serem-serem? Kalau takut kita bahas sepintas saja. Jangan takut. Nah, sekalian ya saya berikan tips bagaimana biar teman-teman nggak takut dengan setan. Itu sebetulnya setan ya.
belum pernah tapi takut. Ya, insya Allah setelah ini teman-teman akan semakin berani ya. Karena kalau teman-teman semakin takut, ya, nanti teman-teman akan semakin mudah dalam tanda kutip ya. Entah itu mendengar atau kemudian merasakan, ya. Oh jangan. Atau bahasnya mungkin pagi aja ya. Bahasnya mungkin pagi ya. Ini saya bahas kilas dulu. Nah, makhluk-makhluk itu, makhluk aneh ya, makhluk halus, yang kita sering namakan hantu atau setan. Di Indonesia itu ada yang namanya pocong, kemudian tuyul, genderuwo, kemudian palasik, kuyang, kunti, dan seterusnya. Nah, apakah hantu ini ada nggak di luar negeri? Misalnya di Amerika ada pocong nggak kira-kira? Ayo, silakan jawab. Misalkan di Australia, ya, kemudian di Denmark, di Jerman, di Brazil, ada nggak yang namanya tuyul, namanya pocong, ya, kunti, ada nggak di luar negeri? Kita harus bertanya dong, karena ini nanti ada hubungannya dengan penjelasan. Jaringannya jelek, ya coba geser ya. Nah, ternyata hantu-hantu tadi itu ya, yang kita takut dengannya, dan kita sebagian ada yang sering melihat ya, adanya pocong ya, genderuwo, kunti dan seterusnya, itu di luar negeri nggak ada. Adanya adalah betul ya, Kak Cynthia, ada Dracula, vampir. Nah, kenapa hantu di tiap negara itu berbeda? Ada yang bertanya-tanya mungkin? Kenapa hantu di tiap negara itu berbeda? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Kak Dampi, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang yang baru saja bergabung. Besok saja dibahas. Siap, besok pagi kita bahas lagi. Ini sekilas saja, ya. Karena begini teman-teman, yang namanya setan itu dia menyesuaikan dari pikiran dan perasaan manusia, ya. Yang namanya setan itu wujudnya adalah dia ketika menampakkan dirinya itu sesuai dengan persepsi kita, ya. Di luar negeri tidak ada yang begitu. Dan anehnya, ini aneh sedikit lucu gitu ya. Ini jangan bicara serem terus, ini lucu. Jadi begini teman-teman, kenapa hantu di Indonesia kok dalam tanda kutip miskin-miskin? Ini sekalian kita buat lelucon ya. Kenapa hantu di Indonesia itu miskin-miskin? Miskinnya kenapa? Tuyul, nggak pakai baju ya kan? Kayak nggak punya baju aja. Terus kemudian kuntilanak, ya, bolong-bolong, sobek-sobek. Terus kemudian apa lagi? Genderuwo ya, nggak pernah mandi tuh, badannya gede, hitam, nggak pernah mandi, ya. Terus ya ceklah pocong itu kan. Nah itu semuanya miskin-miskin. Nah di luar hantunya itu kaya-kaya. Vampir misalkan ya, vampir, Dracula, ya kan. Vampir itu baju kebangsaan loh, baju kebesaran kerajaan, ya kan. Baju kebesaran kerajaan. Dracula juga, ya. Keren pakai apa itu tuxedo ya, jas. Ya kan? Keren, nggak miskin. Kenapa? Barangkali, mohon maaf. Ini bukan merendahkan bangsa kita. Ya mencerminkan rata-rata ya karakter kita lah. Ya karakter kita yang kondisi kita begitu, sangat-sangat mengenaskan. Nah, oleh karena itu ya saya ngajak teman-teman, ayo kita bertekad ya untuk memperbaiki hantu di Indonesia begitu ya. Bukan hantunya sih, tetapi mindset kita agar ya, karena hantu itu juga mereka juga hampir mirip ya. Hantu itu hampir mirip dengan manusia. Itu hampir mirip dengan manusia. Ada yang kemudian dari kalangan preman, ya, preman jin itu ada. Ada yang kafir, membangkang kepada Allah. Ada yang muslim, ya. Ada yang munafik. Ada yang seolah-olah ngakunya Islam tapi kemudian ganggu manusia. Begitu. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang mengalami ya semacam sesuatu yang aneh-aneh ya, nah, kita cukupkan karena barangkali ada yang takut nih. Ya, kita cukupkan pembahasan. Kalau teman-teman mengalami sesuatu yang aneh, ya, maka kemungkinan itu adalah dari gangguan setan.
Apa sih perbedaan setan, iblis, dan jin? Ya, setan, iblis, jin. Kak Leli, waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya kadang ada, kadang tidak. Kalau yang suaranya nggak kedengeran, silakan pindah. Ya, silakan pindah ini. Pindah akun. Saya live di 2 akun ya. Silakan bisa pindah ke terapi_langit. Ya, atau ketik saja terapi langit. Nah, di situ insya Allah lebih jelas suaranya. Jin atau setan nggak takut meskipun kita sholat. Mereka takut kok. Bahkan mendengar azan, mereka langsung lari ya. Tapi tergantung keimanan kita juga. Semuanya tergantung keimanan kita juga. Ada yang kemudian setan yang ditugaskan ya masing-masing. Setan pengganggu rumah tangga misalkan. Atau pengacau di dalam rumah. Ya, ada namanya setan dasim. Kemudian setan yang mengganggu ketika kita sholat ya, yaitu khanzab ya, atau khinzib begitu. Nah, khinzib ini dia selalu, atau khanzab ya, ini sama, dia selalu mengganggu orang-orang yang sholat gitu. Memang ada tugasnya masing-masing teman-teman. Yang jaringannya nge-lag, pindah ke sebelah ya, yang jaringannya bermasalah pindah ke sebelah silakan. Nah, apa perbedaan antara setan, jin, dan iblis ya? Nah, pada dasarnya makhluknya itu satu ya. Makhluknya itu satu, yaitu jin. Bisa teman-teman nanti cek ya. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepadaku. Nah, waalaikumsalam, baru selesai pengajian, Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah. Nah, ini sebentar lagi kita akan share ya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu. Nah, Allah itu menciptakan ada malaikat yang dia pasti takwa ya. Di setting pasti dialah makhluk yang takwa, tidak pernah membangkang. Kemudian Allah ciptakan ada manusia ya, manusia yang dia punya kehendak bebas. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa memilih ya, apakah akan menjadi orang yang takwa, ikut segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau sebaliknya, kita menentang Allah, kita menjauh dari Allah. Nah, ini kita punya kehendak bebas, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat kalau kita lebih memilih menjadi makhluk yang takwa. Nah, ini manusia ya, manusia punya kehendak bebas. Nah, terus kemudian ada namanya jin. Nah, jin ini juga mereka diberikan kehendak bebas. Ada jin yang kemudian kafir, ada jin munafik, ada jin yang dia beriman, kemudian mereka juga punya agama, ada jin yang kemudian masuk ke dalam aliran sesat, ada jin yang mereka dari kalangan preman, suka iseng. Maka teman-teman jangan kaget ketika misalkan pas teman-teman, mohon maaf ya, lepas baju, kemudian pakai baju, itu tidak mengucapkan doa, itu hati-hati, ada jin iseng. Jin iseng yang kemudian tertarik dengan teman-teman gara-gara, mohon maaf, melihat auratnya. Nah, maka ya, paling tidak kita memakai baju, melepas baju itu cukup baca bismillah saja, bismillah. Ya. Ini insya Allah akan menjadi penutup hijab yang tidak bisa dilihat oleh makhluk halus, yaitu jin. Nah, jin ini kemudian ada yang kemudian membangkang, dan ia adalah gembongnya atau pimpinannya para jin kafir. Itulah namanya iblis. Ya, itulah namanya iblis. Yang dia kemudian diberikan tangguh sampai kelak hari kiamat ya, untuk bisa menggoda anak Adam, untuk menggoda manusia. Nah, terus kemudian yang satunya ya, setan. Setan ini adalah sifat ya. Setan ini sifat. Alhamdulillah ya, Kak Kurniati sudah sehat ya, berkat perantara doa teman-teman semuanya. Oh ya, kameranya gerak-gerak ya. Ini karena tripodnya kurang kokoh nih. Nah, setan itu sifat. Nah, sifat ini bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia. Nanti cek ya surat An-Nas 5 dan 6. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan ya sesuatu yang buruk, was-was yang membuat kita panik, cemas, fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Artinya setan itu bisa berbentuk
Jin bisa berbentuk manusia. Kalau setan bentuknya jin ya seperti yang kita mungkin sebagian di antara teman-teman lihat, ada pocong, ada kunti, ada genderuwo, ada tuyul dan seterusnya. Yang kalau yang di luar vampir ya, Dracula dan seterusnya. Ada juga berbentuk manusia. Setan berbentuk manusia itu gimana? Pokoknya mereka yang sudah nggak pernah taat lagi sama Allah dan kemudian selalu mengajak kepada keburukan, selalu mengajak kepada kemaksiatan, ini jelas setan berbentuk manusia, gitu ya. Oke, kemarin muntah-muntah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mulai berkurang. Malam ini kita coba pelan-pelan naikkan dosis ruqyahnya ya. Kita pelan-pelan malam ini akan naikkan dosis ruqyahnya. Mudah-mudahan nanti keluhan yang ada di dalam tubuh teman-teman ya bisa keluar. Keluhannya bisa keluar. Kita percepat saja ya. Karena saya juga masih pemulihan ini. Saya masih pemulihan, mudah-mudahan nanti bisa kita percepat. Gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana cara menghilangkan rasa takut nih, rasa takut kepada setan? Nge-lag live-nya. Teman-teman mohon komentarnya apakah putus-putus sinyal, jaringan, suara, dan gambar. Mohon komentarnya, biar nanti saya betulkan dulu, pindah jaringan. Mohon komentarnya teman-teman. Apakah sinyalnya putus-putus? Lancar ya? Oke. Sebagian lancar tuh. Kalau di sini lancar, di situ lancar, saya juga cek soalnya. Maka nah, yang putus-putus, ayo baca bismillah dulu. Ya. Kalau yang putus-putus HP-nya diruqyah ya. Yang putus-putus coba ruqyah HP. Ruqyahnya kita sekitar 10 menit lagi. Yuk, kita coba ruqyah HP-nya dulu ya. Kita ruqyah HP-nya dulu. Kita ruqyah HP, habis ini kita ruqyah teman-teman. Banyak yang putus-putus. Oh ya, ruqyah HP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana meruqyah anak ya agar soleh, solehah? Ya, untuk meruqyah anak cukup dengan menyiapkan air. Kalau anaknya masih misalkan belum tidur, kalau tidur pun nggak apa-apa sebetulnya ya. Kalau sudah tidur pun nggak masalah. Kak Eli saya nyimak karena lagi demam. Oh sama, sebenarnya saya juga lagi demam loh. Ya, cuma udah agak turun nih. Saya masih pemulihan tapi insya Allah sudah siap ya membantu teman-teman. Mudah-mudahan yang sedang sakit malam ini Allah sembuhkan. Yang punya konflik rumah tangga malam ini Allah selesaikan. Yang punya hutang Allah lunasi. Ya. Terus kemudian yang punya hajat, yang punya keperluan Allah mudahkan gitu ya. Paket madu sudah sampai, penggunaannya bagaimana untuk anak? Diminumkan rutin 3 kali sehari sebelum makan ya. Yang sudah order madu silakan diminumkan 3 kali sehari sebelum makan 1 sendok. Ya, 1 sendok makan. Boleh dicampurkan dengan air, silakan. Kalau untuk kembali untuk meruqyah anak, Kak Imah, ya selamat malam Kak Imah. Alhamdulillah. Iya Kak Layang, ya alhamdulillah sudah sehat berkat perantara doa teman-teman. Putus-putus suaranya, coba keluar dulu, yang putus-putus jaringan keluar dulu, terus kemudian teman-teman masuk lagi ke sini. Anak susah banget disuruh sholat. Nah, umur berapa nih? Saya sudah siapkan akun khusus ya. Teman-teman silakan ketik nanti untuk update materi yang seputar anak. Siapa di sini yang punya anak-anak yang pingin dididik sesuai syariat Islam dan menjadi anak yang soleh-solehah penghafal Al-Quran? Ada di sini? Coba ya, komentar yang punya anak yang ingin dapat konten seputar anak, parenting ya. Islamic parenting. Ada ya? Nah, saya sudah siapkan akun khusus. Jadi, insya Allah mulai besok lah. Ya, saya mau bahas tentang parenting anak. Silakan teman-teman cari Child Dream Official. Saya tunjukkan dulu akunnya ya. Saya tunjukkan dulu akunnya, ini khusus menjawab teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip ya punya masalah dengan anak.
Nah, insya Allah nanti kita akan bahas khusus untuk anak di akun itu. Jadi terpisah nanti pembahasannya. Dan mungkin live-nya ya, mungkin nanti siang atau sore, atau mungkin keduanya. Ya, jadi nanti jadwal live saya itu saya tambah. Jadi mungkin malam di akun ini ya khusus membahas tentang penyakit dan masalah rumah tangga. Terus kemudian pagi jam 6 itu juga sama di akun Terapi Langit. Terus kemudian jam 6 sampai jam setengah 8. Nah, siangnya jam 1 saya mungkin live lagi ya. Jam 1 itu saya live lagi khusus membahas persoalan anak. Di akun yang namanya Child Dream Official. Saya tunjukkan dulu akunnya. Child Dream Official ini khusus membahas anak dan program hamil ya. Dan program hamil. Jadi teman-teman cari aja ya namanya Child Dream Official. Ya, namanya Child Dream Official. Terus kemudian klik di sini. Terapi Langit juga. Nah, ini ya. Jadi yang ini Child Dream Official. Silakan teman-teman bisa di-follow. Child Dream Official ya. Atau Terapi Langit juga. Ketik saja Terapi Langit yang ini ya. Yang ini. Nah, silakan di-follow. Ini khusus membahas tentang anak. Ya, parenting anak dan program hamil. Bagi teman-teman yang sedang menanti momongan tuh. Oke, saya bahasnya kalau live-nya mungkin sekitar siang jam 1 sampai mungkin jam setengah 3 dan sorenya mungkin jam 4 sampai menjelang maghrib gitu ya. Nah, ini sedang saya mulai isi dengan konten-konten. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Child CHILDREAM. Sebentar, saya ketikkan ya. Saya ketikkan di kolom komentar. Child Dream Official. Nah, ini nih. Yang ditulis oleh Cantika Natura. Nah, itu saya sudah disematkan ya. Child Dream Official. Gitu. Ya, termasuk teman-teman keluhan ketika anak nggak mau sholat, ya, susah diatur, suka ngeyelan, suka melawan, terus kemudian susah diajak ngaji, ya, tantruman, ini yang khusus balita begitu, tantruman, terus kemudian, atau anak berkebutuhan khusus ya, terlambat bicara, speech delay, terlambat berjalan, ya, delay walking, dan seterusnya. Nah, itu insya Allah nanti akan dibahas di akun Child Dream, ya, Child Dream Official. Bukan di sini, nanti terpisah bahasanya. Oke, kita langsung saja ya. Ada yang sudah siap terapi Al-Qur'annya? Biar tidak terlalu malam. Ikhtiar jodoh ada di buku Terapi Langit. Tapi itu Terapi Langit itu bahasnya secara umum ya. Nanti teman-teman tinggal amalannya menyesuaikan dengan niatnya untuk apa, ya. Ada di sini untuk jodoh. Oh, sudah besar, sudah SMA. Insya Allah nanti bisa, ya, bisa dibantu dengan terapi Al-Quran. Yang penting malam ini silakan siapkan air minum dulu. Siapkan air minum dulu. Nanti untuk diminumkan putrinya atau putranya. Kalau misalkan ada masalah ya, susah diatur, susah diajak sholat, nanti bisa diminumkan dan dicampur ke dalam air untuk mandi, begitu. Kalau perlu siapkan agak banyak. Kita akan coba terapi ruqyah, dosisnya kita naikkan ya. Ini saya tambah beberapa bacaan yang belum pernah saya baca di live sebelumnya. Jadi teman-teman siapkan ya, siapkan wadah untuk nanti barangkali antisipasi kalau muntah ya. Karena ini kita akan coba naikkan dosisnya. Ada yang sudah mulai ngantuk, paksa jangan sampai tidur. Ada yang mulai gangguan pendengarnya tertutup, ya. Coba ditepuk-tepuk dulu yang pendengarnya mulai tertutup, mulai kabur, ya. Sambil ucapkan bismillah ya Allahu Akbar. Yang ngantuk, ya, hati-hati teman-teman.
Jaga kesadaran karena banyak ternyata yang ketiduran loh. Nonton live ini banyak yang ketiduran ternyata. Ada yang laporan tuh. Banyak yang mengakui gitu ya. Dan minta maaf, mohon maaf. Saya ketiduran waktu nyimak live ruqyah. Ini bukan persoalan ngantuk, tapi ini memang tipu daya setan membuat teman-teman itu supaya nggak nyimak, supaya ketiduran. Ya, salah satunya adalah dengan membuat tidur. Airnya mentah apa matang? Siapkan dua. Siapkan dua. Ya kan, ada yang pernah ketiduran tuh. Kalau untuk jual rumah bisa dengan ruqyah. Insya Allah nanti bisa dicipratkan airnya. Ya. Satu yang mentah ini untuk mandi atau nanti dicipratkan ke rumah. Kemudian satunya yang matang dia untuk minum. Gitu ya. Sering ngantuk, mager, sedang malas baca Quran. Nah, termasuk nih yang malas baca Quran. Ketika baca Quran sesak nafas, ada sesak nafas pusing. Sehingga mendingan nggak baca Quran. Barangkali ada di sini. Nah, itu hati-hati. Ya. Hati-hati, dipaksa ya sekarang. Ada yang mulai pusing? Yang pusing silakan mulai dipijat ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Kita mulai saja. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita pada kesempatan malam hari ini menjadi sarana penyembuh teman-teman atas izin Allah. Yang sedang berhalangan boleh tetap ikut ya. Insya Allah tidak menjadi masalah. Sudah siap? Orang tua suka judi, apakah bisa ikut terapi? Sampai sekarang belum mau berhenti. Nah, termasuk luka batin ya, insya Allah ya. Nanti luka batin kita akan pandu teman-teman ya. Termasuk yang suka judi, kalau misalkan ikhlas ya, ridho mau ikut terapi ini nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan nggak mau ikut ruqyah, nanti misalkan teman-teman ya punya siapalah, entah suami atau orang tua atau siapapun yang dia suka maksiat gitu ya, nggak mau ikut ruqyah, nanti kita berikan air minum. Air minumnya diminumkan ke beliau. Gitu. Mengajukan untuk minum pakai air mineral, boleh ya. Silakan pakai air mineral. Mengajukan pensiun dini biar cepat. Iya boleh, silakan. Kalau mandi air garam itu niatnya untuk kesehatan saja ya. Kalaupun misalkan nanti ada efek positif yang lain itu memang karena Allah ya memberikan izin, memberikan alhamdulillah ya, berikan bonus lah dari Allah. Misalkan terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib ya setelah teman-teman mandi air garam ruqyah atau setelah teman-teman mengikuti terapi ruqyah ini, ternyata banyak perubahan positif ya, sakitnya sembuh. Terus kemudian keluarga semakin harmonis, dapat rezeki yang begitu bertubi-tubi, maka itu yakini ini hanya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena saya, bukan juga karena Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini sebagai sebuah perantara. Oke ya, siap ya. Selalu ingusan ya, nanti diperbanyak minum air ruqyahnya. Oke, siap. Sekarang posisi tangan seperti berdoa ya. Posisi tangan seperti berdoa. Ikuti ucapan saya teman-teman ya, silakan ditirukan. Ya, yang punya anak bermasalah silakan siapkan air dan airnya akan kita bacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Silakan ditirukan ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan penggenggam alam semesta ini, ya Allah. Engkau penguasa bumi dan langit, ya Allah. Seluruh jagat raya ini milik-Mu dan dalam kendali-Mu. Termasuk jiwa kami, ya Allah, dalam kekuasaan-Mu. Maka pada kesempatan malam ini, ya Allah, ya Aziz, ya Azim, ya Ali, kami pasrahkan kondisi kami sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, ya Rob.
Kami mohon ya Allah dengan kekuatan-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami berharap pertolongan-Mu ya Allah. Jika ada gangguan gaib yang menyerang kami atau mengganggu kami dan mengganggu keluarga besar kami, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu ya Allah, hancurkan ya Allah. Dengan kekuatan ayat-ayat-Mu ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya dari badan kami dan dari keluarga kami. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, musuh Allah, wahai jin kafir dan munafik, musuh Allah, demi Allah, aku tidak butuh bantuan-Mu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silakan kamu keluar. Bukan tempat-Mu ada di dalam tubuhku. Silakan kamu menjauh. Bukan tempat-Mu ada di dalam rumahku. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Tiupkan ke tangan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tempelkan dada dan perut. Silakan pejamkan mata ya teman-teman. Kita mau afirmasi dulu. Kita ucapan afirmasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya teman-teman. Ikuti ucapan saya. Agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah semangat dalam menjemput anugerah dari Allah. Allah limpahkan kebahagiaan untukku. Allah singkirkan kesedihanku. Allah buang jauh-jauh rasa sedih dalam hatiku. Pada kesempatan ini, aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku.
Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Ya Allah, berilah rezeki melimpah bagi mereka yang telah menyakitiku. Berilah kesehatan bagi mereka, ya Allah, yang telah zalim kepadaku. Wahai diriku, tetaplah ikhlas. Masa depanku penting, kebahagiaanku penting. Bukan aku jika tidak bahagia, bukan aku kalau tidak sabar. Allah mencintaiku, Allah menyayangiku. Silakan diusap teman-teman, ditiupkan ke badan kita. Kemudian kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut. Terus kita baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, ya, terus kemudian tarik ke atas. Tarik dengan agak keras ya, jangan sampai lepas dari badan. Kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ya, ukhruj ya adu Allah. Kemudian keluarkan sambil dibatuk-batukan. Baik teman-teman, yang mual silakan dimuntahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. A'udzu billahi wajhillah, a'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa dzara aw bara wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruku bi khairin ya rahman. A'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'allimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaq wa zara'a wa bara wa min syarri kulli dhi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidum binasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم. بسم الله أرقك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقك أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذر أو برأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم التي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها اخرج يا عبد الله فاخرج منها فاخرج منها keluar wahai musuh Allah. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فاخرج منها فإنك رجيم اخرج يا عبد الله keluar wahai musuh Allah, keluar sekarang, kamu tidak akan sanggup merasakan panasnya ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil ditepuk-tepuk ya yang mual. Silakan tepuk-tepuk. Kemudian tarik atas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di tenggorokan ucapkan ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah. Tangan bergerak semua. Ya, ditepuk-tepuk tangannya. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu ya. Sambil dibentak teman-teman ya. Dibentak. Mereka itu takut dengan bentakan kita. Jangan pelan-pelan ya, harus keras. Seperti kita ngusir ayam. Itu kalau kita ngusirnya bahasanya halus, mereka nggak akan pergi. Nah, sama dengan makhluk halus. Ya, bentak sekalian. Keluar wahai musuh Allah. Ya. Keluar wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang pusing, ya, tarik ke depan sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Yang sendawa, lehernya diurut ya. Saya baru ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sama perut jangan dibiarkan, tepuk-tepuk ya. Terus kemudian tepuk-tepuk ini tarik ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Terus ya, bentak diri sendiri. Ya, niatnya bentak jinnya ya. Keluar wahai musuh Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Ya, keluar musuh Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Ya, gatal itu reaksi ya. Reaksi kemungkinan keluarnya gangguan yang ada di dalam tubuh. Mudah-mudahan setelah ini lebih segar ya. Penyakitnya hilang semua. Silakan teman-teman bisa diminum ya. Silakan teman-teman bisa diminum airnya. Yang pusing silakan airnya dibuat mandi. Besok pagi saja ya. Besok sebelum subuh silakan buat mandi. Untuk keramas. Jadi dibasuh di kepala. Ya, terus setelah kepala sudah basah, baru kemudian untuk mandi, campurkan bak mandi. Ada yang masih reaksi mual di sini, muntah? Ada yang masih terus reaksi walaupun sudah berkali-kali ikut ruqyah? Baik teman-teman, silakan ya. Airnya besok pagi mudah-mudahan kita bisa live lagi jam 6 ya teman-teman ya. Kalau nggak jam 6 mungkin saya agak telat sedikit, mungkin setengah 7. Gitu. Tengkuknya kaku, silakan seperti ini ya, dipijat, kemudian dicabut, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Setiap hari buat mandi, alhamdulillah. Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Oke, yang terus-terusan reaksi, jangan putus asa, jangan putus semangat, terus saja ikuti, biarkan ya mereka nanti nggak betah. Jinnya itu yang nggak betah, begitu ya. Jangan sampai teman-teman yang kalah, jangan sampai, sudahlah nggak usah ikut lagi gitu kan, karena nggak tuntas-tuntas.
Seperti itu. Baru pertama kali ikut masih mual. Ya, mudah-mudahan bisa istirahat sendiri kayak ular. Dan badan bergetar hebat. Nah, silakan kakinya ditepuk. Kakinya ditepuk ya, dengan tepuk yang keras. Ya, dengan tepuk yang keras kakinya. Gitu. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Terus bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gitu ya. Atau ayat kursi. Ya, ditepuk-tepuk kakinya. Insya Allah besok pagi mudah-mudahan bisa live lagi ya teman-teman jam 6. Yang putus-putus pindah ya, pindah ke sebelah ini insya Allah. Oke, sebentar. Males untuk ikut live. Iya, betul, harus dipaksakan, betul. Iya, boleh sambil apapun silakan ya. Kalau mandi air garam ruqyah badan terasa capek dan nafas ngos-ngosan. Nah, itu reaksinya. Ya, itu reaksinya. Oh, banyak yang putus-putus ya. Mohon maaf, apakah jaringannya putus-putus? Ini kita udah selesai ya aslinya ya. Baru ikutan kirain nggak live. Ya, mohon maaf tadi diinformasikan mendadak sama admin. Iya, sakitnya kemarin Kak Widya. Sekarang ya sebenarnya masih kurang ya. Ini masih kurang fit. Ini masa pemulihan. Tapi insya Allah sudah mulai. Sebentar. Putus-putus ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya sudah selesai ya. Insya Allah besok pagi kita live lagi mudah-mudahan jam 6 atau setengah 7 ya. Setengah 7. Sehari 2 kali. Silakan follow dulu yang belum follow silakan follow dulu, atau yang belum masuk grup terapi silakan bisa isi form berikut ya. Yang belum masuk grup terapi silakan bisa isi form berikut ini. Gratis ya, masuk ke dalam formnya. Masuk ke grupnya gratis, silakan bisa isi form. Bisa isi form terapi tiap hari, betul ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas doa teman-teman. Alhamdulillah melalui perantara doa teman-teman bisa kembali pulih ya. Silakan bisa isi formnya untuk masuk ke dalam grup terapi gratis ya teman-teman. Nggak ada suaranya. Halo, adakah yang lancar di situ jaringannya, teman-teman? Adakah yang lancar atau putus-putus? Silakan, mohon lancar ya padahal ya. Oke, lancar. Iya, insya Allah besok kita lanjutkan ya, teman-teman. Kita lanjutkan besok jam 6 atau setengah 7. Itu formulir masuk ke dalam grup terapi langit biar teman-teman bisa mendapatkan panduan ya terapi selama 1 bulan intensif begitu ya. Saya sematkan lagi sebelum saya undur diri, sebelum saya pamit, karena sebenarnya saya masih pemulihan ya teman-teman ya. Saya masih pemulihan biar besok bangun lebih fresh. Ini alhamdulillah pulih lebih cepat ya. Saya meruqyah diri sendiri, bukan berarti saya nggak bisa sakit ya. Saya juga manusia biasa. Kalau kita nggak sakit malah rugi loh teman-teman. Kalau kita nggak sakit malah rugi. Karena sakit ini adalah pengurang dosa. Ya, sakit ini pengurang dosa. Jadi kalau kita nggak pernah sakit malah dosa kita nggak berkurang. Iya, masih kurang. Ini baru masih pemulihan ya. Ini saya di Jogja, teman-teman. Saya dari Jogja. Silakan kalau yang mau ruqyah langsung di Jogja boleh ya. Gratis teman-teman, yang mau ruqyah di Jogja gratis langsung datang. Terutama saya rekomendasikan teman-teman yang berkali-kali reaksinya keras gitu ya. Jadi reaksinya muntah terus sampai badan gerak semua. Ini itu wajib ruqyah secara langsung. Jogjanya daerah Jalan Imogiri Barat, kilometer 7. Gitu. Sidoarjo. Ya mudah-mudahan setelah Oktober saya
Allah izinkan untuk keliling tur nasional ya. Saya akan kunjungi beberapa kota besar untuk bisa nanti mengadakan seminar terapi langit ya. Kalau dulu sebelum COVID saya rutin ya keliling nasional, tapi setelah COVID ini belum jalan lagi, kita lebih banyak online begini ya. Oke teman-teman, sekedar menginformasikan bagi teman-teman yang belum memesan ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki buku 7 metode terapi langit, silakan bisa DM ya, silakan bisa DM, terus kemudian nanti bilang saja mau pesan buku terapi langit gitu ya. Jadi Kalimantan ya, mudah-mudahan nanti ya. Dulu juga sering ke ini Pontianak ya, terus ke Kaltara juga pernah dulu. Boleh datang ke Kuala Lumpur ya, mohon doanya Kak Hazi Laini ya, mudah-mudahan bisa keliling dunia juga ya. Saya dulu ke Malaysia, ke daerah ini ya. Dulu saya mau survei dulu ke daerah mana dulu ya, lupa saya itu. Tapi Singapura sama Malaysia ya. Terus kemudian silakan ya yang membutuhkan, yang ingin memiliki buku 7 metode terapi langit bisa DM itu ya teman-teman. Kita insya Allah ketemu lagi besok jam 6 ya teman-teman ya. Siapkan air putih yang agak banyak, terus kemudian berwudu, terus kemudian menghadap kiblat, siapkan tempatnya atau wadah airnya, wadah untuk muntah nanti ya. Begitu saja teman-teman, saya undur diri. Insya Allah kita ketemu besok. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesabaran buat kita semua, rezeki yang melimpah, terus kemudian selesai masalah teman-teman, kemudian dimudahkan untuk ibadah ke Baitullah, dilunasi hutangnya, kemudian dikaruniakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.